Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, senang sekali saya Hazid Akbar kembali menjumpai Anda di Dialog Kabar Jambi untuk edisi Jumat 19 Juli 2024. Semoga saudara selalu dalam keadaan sehat dan tetap luar biasa. Dan seperti biasa, Kabar Jambi hadir untuk memberikan edukasi dan wawasan terkait dengan anak-anak muda berprestasi dan juga penuh dengan inspirasi dari Provinsi Jambi. Dan untuk hari ini, saya sudah ditemani dengan 3 anak muda keren banget dari Jambi yang punya prestasi, yang sudah ikut program pertukaran hingga ke Papua, terus juga aktif di organisasi kepemudaan yang ada di Provinsi Jambi, dan banyak lagi hal-hal lainnya yang bisa kita ambil insight dan juga pengalaman. Dan sebagai anak muda ini kita sudah harus bisa membentuk diri dan karakter mulai baik ya, karena tahun 2045 nih kita sudah akan menghadapi bonus demografi. Nah, gimana nih caranya kita bisa menghadapi tantangan tersebut kalau kita tidak mempersiapkan diri dari sekarang? Karena sesuai dengan tema kita pada hari ini, pemuda tangguh, kreatif, dan inovatif. Dan untuk menemani saya ada 3 narasumber, saya akan sapa terlebih dahulu. Ini ada 3, saya sapa dari yang dekat dulu deh dari saya ya. Yang pertama ini ada Nes Febrina Azarin selaku mahasiswa Universitas Jambi. Selamat siang. Selamat siang, Abang. Ya, dipanggil siapa nih? Ines, baik. Nah, saya nanti kita bakal ngobrol nih sama Ines. Kabarnya nih Ines sudah ikut pertukaran sampai ke Papua kemarin, dan banyak lagi nih pengalaman seru ya, karena menarik nih dari Provinsi Jambi ya, dari Sabang terus sampai ke Merauke nih nanti ya. Kita akan cerita gimana sih prosesnya dan lain-lain. Siapa tahu nih yang lagi ikut pertukaran juga bisa terinspirasi dengan nilai-nilai yang mau disampaikan dengan Kak Ines ya. Nah, di sebelah Kak Ines nih juga nggak kalah menarik nih. Ada namanya Kak Nurmalasari dari alumni FIM Jambi atau Forum Indonesia Muda Jambi. Selamat siang, Kak. Siang. Panggilnya Kak Nurmala ya? Mala aja. Oh, Kak Mala ya. Mala enggak ya? Ya, nanti kita ngobrol juga sama Kak Mala ya. Dan selanjutnya, nah ini nggak kalah ganteng nih sama saya ya. Ini ada Bang Hafiz Luki Tiawan selaku Presiden FIM Jambi. Selamat siang, Bang. Siang, Bang. Ya, sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Wah, keren ya kalau sudah ngobrol sama anak muda ini, auranya udah ini bakalan banyak hal-hal yang bakal kita tanyain. Nah, ini untuk kamu yang sedang di rumah yang menyaksikan tayangan ini dan ingin ngobrol nih sama teman-teman kita yang ada di sini, langsung saja di 0741 66385 atau di 0811 743 3133. Dan kita akan cerita dulu. Kalau melihat tadi kan kita udah janji nih akan menghadirkan teman-teman yang punya banyak prestasi, yang punya banyak pengalaman. Kita kenalan dulu satu-satu. Kita dari Bang Hafiz dulu. Bang Hafiz, boleh nggak sih kenal dan cerita nih, Bang Hafiz background-nya apa, terus kesibukannya sekarang apa, dan kenapa sih akhirnya tertarik nih bergabung di organisasi yang sekarang Abang gelutin? Oke, sebelumnya terima kasih, Bang. Perkenalkan, nama lengkapku itu Muhammad Hafiz Luktiawan Yusuf. Ya, biasa teman-teman memanggil Hafiz. Aku tinggal di Desa Mekarjaya, di perbatasan Kota Jambi dan Muaro Jambi. Nah, cuman kebetulan aku bagian Muaro Jambinya, Bang. Ya. Kemudian kesibukan saat ini, alhamdulillah sedang diamanahkan di berbagai organisasi. Itu ada di Forum Indonesia Muda Regional Jambi, kemudian ada di Karang Taruna Desa tempat saya tinggal, kemudian juga aktif di organisasi World Clean Up Day. Selain dari organisasi, saya juga sibuk di bidang perkebunan gitu, Bang. Oh, perkebunan juga. Ya, jadi selain berorganisasi, saya coba untuk apa yang bisa saya manfaatkan. Alhamdulillah ada beberapa hal yang bisa saya manfaatkan. Salah satunya adalah perkebunan tadi. Wah, luar biasa ya. Jadi ini tadi loh poinnya ya. Menarik nih, Bang Hafiz banyak sekali ya organisasi yang Bang Hafiz ikuti. Nanti kita akan cerita nih satu-satu gimana sih akhirnya Bang Hafiz. Yang paling penting manajemen waktu ya. Biasanya kan kalau orang yang sibuk-sibuk nih dibilang, kamu nggak tau capek ya gitu. Bener nggak sih? Betul banget. Nah, iya bener ya. Nah, kalau Kak Nurmala gimana nih? Kak Mala, gimana kesibukan dan aktivitasnya, Kak? Baik, teman-teman semua, nama saya Mala. Saya dari Forum Indonesia Muda juga. Itu kalau nasionalnya, pelatihan nasionalnya itu di angkatan 23 tahun 2021. Itu full Zoom juga itu kegiatannya. Terus kalau kesibukan saat ini, alhamdulillah saya mengajar di TPQ An-Nahdah Mayang. Itu binaannya Ngaji Sun atau Jisun. Jadi saya ngajar di sana dari Senin sampai Kamis. Kemudian freelance juga, kadang jadi instruktur senam, instruktur game gitu. Dan juga saya lagi aktif jadi relawan salah satu paslon wali kota itu di bagian TikTok. Jadi saya yang
mikirin idenya, turun ke lapangan, terus editingnya. Oke, wah aktif ya jadinya ya. Ini Ngajison kemarin sempat juga ngobrol sama foundernya. Kalau nggak salah ini foundernya lagi pertukaran ke Kalimantan Utara. Iya, pertukaran pemuda antar provinsi di provinsi. Kaltara. Keren-keren ya anak-anak muda provinsi Jambi ya udah melalang buana ke provinsi lain. Nah, ini kita ke Kak Ines. Nah, Kak Ines dari Unja, jadi kalau udah lihat alma maternya udah tahu ya pasti dari Universitas Jambi. Boleh cerita nggak Kak kesibukannya apa Kak? Sebelumnya perkenalkan, nama aku Ines Febrina Azarin. Aku kesibukanku mahasiswa semester akhir, maksudnya semester 7 ya sekarang di Prodi Ilmu Hukum. Kesibukan aku tuh ya pertama aku aktif di berbagai komunitas. Contohnya di Forum Indonesia Muda juga, Distrik Berisik, Jambi Funbook, dan beberapa komunitas literasi lainnya gitu. Dan untuk kesibukan lainnya di sela-sela waktu luang itu aku memanfaatkan untuk membuka usaha sendiri gitu. Berjualan. Wah, ya nanti kita akan cerita juga nih ada produk yang ada di depan ya. Salah satu produk jualan dari Kak Ines nih. Ini berarti Kak Ines semester 7 sekarang kuliah atau libur Kak? Sekarang kebetulan lagi libur. Kebetulan libur. Bang Doni aman ya mahasiswanya saya pakai dulu ya untuk jadi narasumber. Karena mahasiswa hukum ya Bang Doni sama Bang Alfarizi. Nah, oke. Kira-kira nih teman-teman ya, tadi kan udah banyak banget nih kegiatannya, terus nanti kita spill juga ya tadi yang perjalanan ke Papua ya, kita ke Bang Hafiz nih. Sebenarnya Bang kalau misalnya melihat nih kondisi situasi saat ini dan Abang dengan kesibukan yang wah luar biasa banyak tadi ya, gimana sih cara manajemen waktunya Bang? Jadi mungkin ini salah satu kendala maupun hal-hal yang perlu diperhatikan lah untuk pemuda ya kan. Karena kalau bukan di masa ini, kapan lagi kita mau mengeksekusi beberapa kegiatan di satu waktu gitu kan, sehingga bisa disebut sebagai produktivitas. Nah dalam manajemen waktu sendiri, saya pribadi Bang menerapkan yang namanya skala prioritas. Dari skala prioritas itu saya kembangkan lagi dengan adanya time lock. Jadi saya riset sendiri dalam satu pekan ini, di jam berapa sih aku produktifnya, di jam berapa aku memang nggak produktif gitu. Kemudian setelah dari situ, oh misal di jam 10 malam ke atas justru aku lebih produktif dan lebih cair dalam berpikir, tentu aku akan menaruh porsi besar untuk menyelesaikan sesuatu di jam-jam itu karena lebih produktif. Sementara di jam-jam lain mungkin akan lebih yang sifatnya urgent dan butuh diselesaikan dalam waktu dekat begitu. Selain itu juga dalam keseharian lebih membuat rundown sendiri sih Bang begitu ya. Jadi misalkan hari ini aku kemana aja, malamnya itu udah aku coba list jam segini aku di sini, selesainya jam berapa, habis kemana. Jadi rundown sendiri sehingga bisa lebih terstruktur kalau untuk manajemen waktu. Wah luar biasa ya, sedetail itu loh Bang Hafiz ya membuat susunan acara kegiatan agenda harian gitu, ada rundown acaranya ya gitu ya. Ini kalau untuk IO kehidupan kayak udah lengkap ya. Nah kalau Bang Hafiz nih sekarang menjabat sebagai Presiden FIM ya untuk Provinsi Jambi atau wilayah Jambi. Nah untuk prestasi lainnya Bang selain jadi Presiden FIM dulu selama mahasiswa atau dulu minat bakatnya deh, pengen tahu nih minat bakatnya di mana? Jadi sebelumnya alhamdulillah selama perkuliahan itu aku cukup termasuk aktif ya selama di kampus Bang. Aku pernah ikut duta bahasa di tahun 2019. Kemudian pernah lolos juga PKM. Nah, itu memang salah satu ajang yang cukup bergengsi lah kalau di kampus. Waktu itu lebih kepada skim GFK. Kemudian lebih aktif di bagian pengabdian masyarakat. Nah, kebetulan selama di mahasiswa aku 2 kali ikut pengabdian Bang. Pengabdian PHP 2D sama ProID waktu itu. Ada perubahan nama gitu kan. Kedua-duanya aku pengabdian di Muaro Jambi, satu di Desa Tanjung Lanjut yang ada Danau Tangkas saat ini. Kemudian satu lagi di Desa Senaung di Kecamatan Sekernan. Nah, kalau yang di PHP 2D itu, aku dan teman-teman tim sih seunja gitu kan, lebih fokus kepada pembuatan teh, tapi dari daun putat. Nah, kebetulan di Desa Tanjung Lanjut itu punya tumbuhan endemik lah, yang memang di situ yang paling banyak. Nah, di daerah lain sedikit. Dan dari situ kami coba cari informasi, ternyata
bisa dijadikan lalapan, bisa dikonsumsi lah dengan masyarakat sekitar. Dan cobalah buat apa ya? Gimana kalau kita coba buat teh? Akhirnya kami coba buat teh dan alhamdulillah memang bisa dikonsumsi dan sudah sampai ke tahap uji lab dan itu memang dinyatakan layak untuk dikonsumsi. Jadi sampai saat ini alhamdulillahnya masih produksi, namun belum skala yang besar, masih sebagai oleh-oleh di Desa Tanjung Lanjut itu. Kemudian satu lagi di Desa Senaung. Desa Senaung itu kami lebih kepada pengabdian terkait ekonomi kreatif. Nah, kebetulan di Desa Senaung itu ada beberapa pemuda yang sudah memiliki produk, bahkan sudah dititip ke berbagai gerai oleh-oleh di Jambi. Cuman ada beberapa hal yang berpotensi untuk dikembangkan dari packagingnya, dari pemasarannya. Jadi lebih kepada pengabdian masyarakat beberapa tahun terakhir. Wah, gitu. Berarti bisa salam literasi dulu ya. Duta bahasa. Nah, iya menarik ya. Tadi tuh tanaman putat ya. Tanaman putat tuh saya pernah baca juga karena beberapa dan saya pernah coba juga. Memang tanamnya agak kelat ya untuk diakses dan bisa untuk jadi lalapan dan manfaatnya banyak. Salah satunya antiinflamasi juga gitu ya. Wah, keren ya anak-anak muda sekarang karena kalau ditanya tanaman asli dan pendemik Indonesia tuh salah satunya tanaman tersebut ya. Malah kalau dibilang singkong dari Indonesia, ya coba dibaca lagi. Singkong nggak dari Indonesia malahan ya. Oke deh. Nah, kalau Kak Nurmala nih, tadi gimana sih manajemen waktunya, terus juga apa prestasi yang pernah didapat gimana nih? Oke, siap. Tadi aku sempat speechless ya. Dia ada kayak rundown acaranya gitu. Kalau aku sih lebih ke lihat jadwal. Jadwal kan Senin sampai Kamis itu dari jam 2 biasanya sampai jam 6 itu ngajar ngaji. Terus di paginya ya beres-beres rumah. Terus karena relawan konten ya, konten jadi mikirin ide besok mau konten apa ya gitu. Terus juga kalau untuk instruktur, kalau instruktur senam itu by calling. Jadi terakhir itu kami ngisi di FST Unja. Jadi itu sivitas akademik, para dosen, tenaga pendidik di outboundnya di kayak family gathering gitu di hutan kota. Jadi di situ alhamdulillah saya ngisi di sana sebagai instruktur senam gitu. Kalau manajemen waktunya sih begitu karena lebih banyak luangnya ya karena freelance gitu. Kalau prestasi sama juga sama seperti Hafiz lebih ke pengabdian masyarakat. Kemarin saya ikut Pro-Ide juga di tahun 2021 itu di Kumpeh, Sumberjaya. Karena waktu itu duku lagi nggak bagus ya, lagi ini. Jadi kami sosialisasi kepada masyarakat gimana cara mengobati pohon duku yang udah kena hama gitu. Jadi dan kami juga praktek langsung di sana. Dan juga pernah ikut duta genre tapi sebatas seleksi waktu itu kalau duta genrenya. Kemudian tahun lalu itu pertukaran pemuda antar provinsi, tapi masih seleksi juga 10 besar. Yang tahun ini nurun jadi 11 besar. Terus juga kegiatan pelatihan-pelatihan gitu, pelatihan di Min Uro Foundation miliknya ibunya Pak Sandiaga Uno. Itu pernah ikut juga jadi trainer melek literasi keuangan digital gitu. Dan ya itu banyak ya. Oh, keren ya, keren. Ini kalau diceritain satu-satu di bedah nih bisa jadi berhari-hari nanti. Jadi tadi menarik ya, maksudnya semua hal tuh bisa dicoba ternyata ya. Jadi jangan takut untuk coba salah satu tadi ya. Intinya apapun itu, apalagi freelance ya. Anak-anak muda sekarang kan sudah kayak mungkin dulu ya all things ya atau pemikiran lama kan kalau kerja itu adalah kamu di suatu tempat dari jam berapa sampai jam berapa. Sedangkan sekarang anak muda tuh udah bisa kerja dari mana aja gitu ya. Remote ya kalau bahasa sekarang kita bisa kerja. Ya kamu dapat kerjaan di mana aja ya bisa dikerjain di rumah kayak gitu ya. Ini menarik ya. Nah, nih kalau ini tadi sudah bahas yang sudah selesai kuliah. Ini Ibu gimana Bu? Yang masih kuliah. Gimana nih Kak Ines nih yang dilakukan dan aktivitas serta prestasinya sampai tadi ke Papua juga katanya. Baiklah, sebenarnya sih gimana ya, banyak yang bilang kayak abang tadi nggak capek apa nih gitu kan. Sebenarnya seperti Bang Hafiz juga, aku punya manajemen waktu tapi bedanya aku nggak di list. Jadi sebelum aku tidur tuh aku mikir besok aku harus ngapain. Jadi udah tercatat di memori otak gitu kan. Nah untuk bisa lolos ke Papua itu awalnya aku coba di semester 3 ikut program pertukaran mahasiswa
yang diadakan oleh Kemendikbudristek. Dan proses seleksi yang cukup panjang, dari database yang pertukaran itu ada 35.000 kurang lebih yang daftar, dan yang lulus cuma 15.000. Dan di sana keren sih, jujur aku nggak bisa move on dari Papua. Nggak bisa move on dari Papua karena ya dapat jalan-jalan gratis loh ke Papua gitu ya. Di mana waktu itu Papuanya? Di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong di Sorong. Papua Barat. Papua Barat. Kota Sorongnya. Dekat ya sama Raja Ampat ya, nggak jauh ya? Iya, kesana Iya, udah. udah ke Raja Ampat juga. Sayang banget kalau nggak Keren ke banget ya, sana. udah ke Raja Iya. Ampat. Jadi waktu di sana selain pengabdian berapa bulan waktu itu pengabdiannya? Kebetulan di sana itu bukan lebih ke pengabdian, jadi itu kita berkuliah juga di sana, tetapi kita lebih memahami bagaimana kebudayaan di sana. Jadi kayak ibaratnya 80% itu jalan-jalan, selebihnya baru kuliah. Dan di sana kita juga banyak mengunjungi tempat-tempat bersejarah di sana, dan kultur gimana ya, kita harus memahami juga kayak mana siklus lingkungan mereka di sana. Udah tuh logat mereka kan berbeda ya, jadi kayak mana caranya kita memahaminya gitu. Dan cukup itu sih. Cukup menarik ya. Oke deh, Kak Ines tahan dulu ya. Kak Ines, ini menarik ya. Nanti kita lanjut lagi. Jadi bagaimana tadi proses yang diikuti oleh Kak Ines, terus juga yang paling menariknya sudah sambil jalan-jalan dibayarin pemerintah ya. Ini kalau anak muda tagline-nya gitu ya, jalan-jalan gratis ya. Ayo, banyak duitnya jalan-jalan gratis ya gitu ya. Tapi nanti kita akan bahas lagi gimana sih proses akhirnya menemukan jati diri kita, minat dan bakat untuk bisa berproses dengan lebih baik dan akhirnya mendapatkan hal-hal yang diinginkan. Usai jeda tetap di Dialog Kabar Jambi. Ya, terima kasih saudara, Anda kembali menyaksikan Dialog Kabar Jambi. Dan tadi pembahasan kita masih terkait dengan bagaimana anak muda harus bisa kreatif dan inovatif. Tadi dengar cerita dari 3 narasumber kita ini udah banyak banget yang diolah gitu ya, yang harus dilakukan. Tetapi manajemen waktunya tadi Bang Hafiz nih yang paling menarik ya. Ada rundown kehidupan yang dilakukan dari awal bangun tidur sampai dengan pagi. Dan juga teman-teman punya apa istilahnya state management sendiri supaya memang kegiatannya bisa dilakukan dengan lebih baik. Itu salah satu poin penting ya ketika kita memang dihadirkan dengan begitu banyak tuntutan hidup ya. Ya, takut tambah dewasa jadi ya enggak ya, jangan takut tambah dewasa. Dewasa itu menyenangkan kalau misalnya kita sudah mempersiapkan diri dengan lebih baik. Benar ya? Oke. Nah, lanjut nih Kak Ines. Tadi Kak Ines ngikutin seleksinya dari apa aja nih Kak? Persiapan yang dilakukan, terus akhirnya sampai berangkat di Papua, terus kegiatannya berapa lama, terus sampai juga menikmati indahnya pemandangan Raja Ampat ya. Gimana tuh? Boleh diceritain nggak? Kalau untuk proses seleksi itu lumayan lama ya Bang. Jadi kayak kita tuh dalam proses itu kita buat akun dulu, terutama ngumpulin berkas-berkas. Itu kurang lebih 1,5 bulan atau 2 bulan proses seleksi. Dan pada proses itu kita dikasih 3 pilihan untuk memilih univ. Jadi univnya itu harus berbeda dari domisili KTP kita sama dengan domisili tempat universitas kita. Jadi otomatis pulaunya itu harus berbeda di luar Sumatera. Nah, jadi tuh kebetulan aku kenapa milih di Papua karena ya mumpun dibayarin ya Bang. Jadi kita Ambilnya paling langsung jauh gitu gitu. ya, benar. Kalau Jawa mungkin masih bisa dijangkau gitu. Iya gitu. Jadi kalau untuk itu aku pertama milih di Bali. Di universitas. Tempat wisata ya, ya curiga nih sebenarnya. Terus lanjut di mau Bali healing terus. Pak. Udah tuh di Papua sama di Jawa. Jadi tuh proses seleksi yang cukup lama, banyak dari simpang siur. Karena kan semester 3 tuh ya, masih awal banget. Ada yang bilang, nggak boleh semester 3 ikut itu, kamu masih awal banget. Udah tuh, nggak ada salahnya sih dicoba gitu kan. Siapa tahu lulus. Nah, proses itu sampai seleksi baru lulusnya tuh di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Aku di sana itu kurang lebih 4 bulan. Nah, di sana tuh kayak kita mempelajari banyak hal sih Bang, terutama kebudayaannya di sana.
sih. Jadi istilahnya culture exchange ya, pertukaran kebudayaan. Balik-balik gimana masyarakat di sana tahu nih kita dari Jambi, identitasnya apa, dan kita juga dapat informasi baik di sana ya. Nah, kita ke Kak Mala nih. Nah, Kak Mala, kalau menurut Kakak perlu nggak sih anak muda saat ini itu mengakses banyak hal, terus apa istilahnya walaupun memang banyak hal itu yang mungkin bukan menjadi sesuatu yang pasti, tetapi tetap harus dicoba satu-satu. Perlu nggak sih, Kak? Sangat perlu sih. Apalagi saya sebagai backgroundnya bimbingan konseling ya, pendidikan. Tapi saat ini belum ada ngajar di instansi yang memang ngajar BK gitu. Dan saya pun hadir di sini karena saya mengikuti banyak hal. Saya ikut berbagai organisasi dalam kampus, di luar kampus tentunya FIM, ngaji sun, terus juga tiba-tiba saya bisa jadi instruktur senam itu karena saya hobi senam. Jadi saya hobi senam, senamnya walaupun di dalam rumah ya. Terus juga dari anak FIM juga bilang ini ada loh anak FIM yang bisa senam, coba aja dia yang ngisi di sana gitu. Jadi memang dari banyak hal itu, banyak hal juga saya dapat rezeki dari manapun gitu. Rezekinya itu datang, kesempatannya banyak. Jadi jangan takut buat nyoba banyak hal, apapun itu coba aja. Nanti pasti ketemu yang cocok di kamu. Benar-benar. Kalau kata guru olahraga saya dulu, kalau misalnya kita berani senam atau joget di depan umum, berarti kepercayaan dirinya udah tinggi banget. Ya. Benar, karena itu membantu ya. Ketika kita percaya diri, kita sudah lebih luas untuk menceritakan segala sesuatu. Apalagi kalau untuk pekerjaan sangat-sangat membantu ya. Wah, ini nih jangan takut mencoba. Coba aja dulu kalau kata Kak Mala ya. Yang penting cocok. Yang penting cocok ya. Cocok cuannya juga ya. Oke. Bang Hafiz nih, kalau Bang Hafiz gimana? Apakah memang anak muda sekarang kalau Bang melihat yang aksesnya tuh memang terbatas atau sebenarnya yang membatasi diri itu anak muda gitu? Oke. Kalau menurut saya pribadi itu Bang, sebetulnya untuk akses justru terbuka sangat lebar ya, tergantung dari kitanya sendiri untuk mencari akses itu. Apalagi memang di masa saat ini justru masa yang paling banyak informasi bertebaran dimanapun. Tergantung kitanya untuk mencari, misal kayak kegiatan yang Ines ikutin. Itu kan kalau kita nggak cari tahu realnya gimana, boleh jadi Ines nggak daftar waktu itu Bang, karena kan simpang siurnya semester 3 belum boleh ikut. Tapi dengan percaya diri, udah coba aja lah gitu kan. Malah justru itu yang membuat prestasi begitu kan. Jadi kalau pertanyaannya adalah membatasi diri sendiri atau memang karena keterbatasan informasi, menurut saya karena orangnya sendiri sih Bang yang membatasi dan mungkin rada malas untuk mencari informasi itu. Wah, gitu istilahnya sekarang kalau mau cari apa aja tuh udah disediain ya, bahkan kayak program-program pertukaran baik itu secara pemerintah atau swasta yang founded, full founded atau half founded juga ada gitu ya. Tinggal kita mau akses atau enggak gitu ya. Wah, luar biasa ya Bang ya. Nah, kalau nih balik lagi kan ketika kita membahas anak muda itu kan fasenya storm ya atau badai gitu, pengenalan dan mencari identitas. Gimana sih teman-teman kok bisa tahu oh saya ini adalah orangnya seperti ini? Ada tips and trick nggak untuk mengenal diri dengan lebih baik gitu? Nih dari Kak Ines deh. Kalau tips and trick itu untuk mengenali diri sendiri itu kayak kita intinya bersyukur dulu sih Bang. Karena kalau kita nggak bersyukur, kita nggak tahu apa sih potensi yang kita temuin. Dan kebetulan aku juga baru menemukan, aku juga hobi nulis. Itu sempat buat kayak apa sih suatu kegiatan publishing. Dia itu ceritanya itu diterbitkan di buku, ada 2 buku. Yang pertama buku tentang kapan, yang kedua tentang melepaskan dengan ikhlas. Jadi kayak kita harus tahu dulu kamu itu maunya apa sih. Dan kalau misalnya nih kita udah berkecimpung di bidang ini, terus nggak klop, mungkin itu bukan potensi kita. Jadi kayak ada hal-hal lain yang ada peluang untuk kita bisa kesana gitu Bang. Jadi kayak gimana ya, menemukan potensi diri itu cukup sulit sih memang. Harus banyak melakukan suatu hal dulu, banyak coba sih, baru kita menemukan. Jadi intinya berproses ya Kak ya, jangan takut untuk istilahnya udah coba-coba, kalau memang merasa tidak sesuai berarti bisa kita cari lagi yang lain gitu ya. Nah ke Kak Mala nih, Kak Mala kan BK nih ya, bimbingan konseling, biasanya penemuan karir dan lain-lain ya. Ada juga tadi istilah yang tadi sampai apa, merasa ini bukan tempat ya kayak misalnya, itu gimana sebenarnya Kak? Ada tips and trick nggak sih Kak mengenal diri, dan apakah kita harus mengkotakkan diri kita di satu titik itu saja? Misalnya tadi kan Kak Ines nih sukanya dihukum aja gitu, apakah memang kotak itu sebenarnya cuman hanya sebagai kita ini yang membuat diri kita dalam kotak
anak itu gitu? Kalau untuk mengenal potensi diri ya, kalau dari diri sendiri itu berdasarkan pengalaman dari kita. Terutama aku sangat-sangat berproses tuh di masa SMA, terus kuliah, dan ikut berbagai organisasi yang kenapa aku bisa berani berbicara, kenapa aku bisa berani jadi instruktur senam gitu. Nah itu kan berproses. Saya dulu di Unja itu ikut UTMC, Unja Training Motivation Center, yang itu. Terus juga ikut Go Green. Go Green tuh salah satu yang kenapa saya bisa ikut Pro-ID gitu. UTMC ini tadi saya juga pernah di bagian staff IO, bagian IO-nya. Terus juga di FIM sendiri awalnya saya di media, public relation dan media. Dan kenapa itu juga salah satu proses kenapa saya bisa jadi salah satu relawan di bagian konten gitu. Terus juga di FIM juga alhamdulillah waktu itu diamanahkan di 2022 jadi wakil koordinator FIM Jambi gitu juga. Dan memang itu semua karena proses. Potensi itu kita lihat dari proses. Kita ikut semua, ikut ini, ikut itu kan Go Green lingkungan, UTMC tentang public speaking. Terus juga ngaji sun tentang mengaji. Terus di FIM tentang pemuda sosial gitu-gitu. Jadi kita ikuti terus mana yang paling cocok. Dan kalau saya lihat dari diri saya sendiri itu saya cocok di bagian mengaji dan jadi icebreaker sama instruktur senam. Kalau dari diri saya sendiri yang saya lihat itu karena proses itu tadi sih. Baik, berarti istilahnya dicoba-coba aja ya. Tadi itu kalau saya lihat kayak segitiganya aktif, sesama manusia aktif, sama yang maha kuasa juga aktif. Luar biasa. Iya, karena apa istilahnya? Semua hal harus diakses ya. Kita nggak tahu potensinya tadi di mana gitu kan. Kalau kita sudah akses satu, alhamdulillah ketemu nih minat dan bakatnya di mana gitu. Nah, kalau Bang Hafiz, ada nggak sih tips and trick nih untuk anak-anak muda di luar sana gimana sih bisa mengenal minat, bakat dan aku nih sebenarnya passion aku di sini gitu. Iya. Kalau dari aku pribadi, Bang, jujur aja pasti di talk dulu sih dengan diri sendiri. Kamu mau jadi apa sih? Oke, misalkan mau jadi content creator, mendukung nggak nih? Kalau emang nggak mendukung, mau nggak berusaha untuk berjuang, dapetin skill-skillnya? Oke, mau. Kalau mau ya udah. Dalam 1 tahun ini, kamu petakan apa-apa aja yang memang mendekatkan kamu untuk ke situ. Selain dari situ ya coba dikesampingkan dulu atau delegasikan ke yang lain dulu gitu loh. Jadi pertama di talk dengan diri sendiri, maunya apa, syukur-syukur kalau itu memang sejalan dan memang sesuai dengan passion dia kan. Cuman kalau enggak ya mau nggak berusaha, gitu aja sih. Selebihnya bener ya, sepakat juga dengan Ines dan Mala tadi. Coba aja sih, karena kita lagi muda, masih muda, kapan lagi kan untuk nyoba semuanya. Bahkan kalau bisa dibilang ada tuh lagunya ya kan, mudah hanya sekali. Nah, sukanya kan. Kalau nggak kita manfaatkan sekarang, kapan lagi? Karena menurutku pribadi, kita itu dilahirkan bukan untuk diri kita sendiri. Nah, di masa inilah kita coba untuk lebih banyak melakukan hal-hal yang kayak itu. Wah, luar biasa ya. Tadi tagline-nya adalah kita dilahirkan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita juga harus berdampak untuk orang lain ya, salah satunya. Dan di talk ya, coba ajak ngobrol diri ya, berarti tipsnya ya. Coba tanya kita tuh mau apa, mau kemana dan lain-lain, itu paling penting ya. Nah, kalau melihat saat ini, keinginan anak muda untuk istilahnya mengambil langkah berani gitu, untuk bisa keluar dari kotak dan juga istilahnya berpikir out of the box atau hal-hal yang sebenarnya mungkin belum pernah dicoba tapi udah coba aja. Kalau kelihat sekarang gimana sih anak-anak muda di luar sana, Kak Ines? Kalau aku dari pengalaman aku sendiri ya, aku juga pernah mengikuti sebuah seleksi duta bahasa tahun 2024 ini kan. Nah, itu tuh suatu hal yang nggak pernah aku coba, tetapi kayak ibaratnya Abang pernah nggak sih kayak ngerasain, aku loh pengen ikut ini, tapi kayaknya nggak bisa deh, kayaknya nggak pede deh, iya kayak, aku kan nggak bisa apa-apa, apalagi kan waktu pas proses seleksi itu kan buat esai ya, dan waktu pas proses seleksi itu hamin 1 jam penutupan baru aku buat esai itu, jadi kayak kita coba aja dulu, perihal hasilnya kayak gimana, nanti aja gitu. Yang penting kita perbanyak pengalaman kita. Jadi kayak selagi kita ada dikasih kesehatan, umur yang masih itu kan, masih fresh lah gitu. Manfaatkan sebaik mungkin dan cobalah untuk keluar dari zona nyaman. Ibaratnya tuh kita seperti yang Bang Hafiz bilang juga harus berdampak
bukan terhadap diri kita, tetapi untuk orang banyak. Kita nggak tahu hal-hal baik mana yang bahkan bawa kita ke hal yang baik lagi gitu. Baik, wah luar biasa ya. Merinding saya dengar hal baik mana yang bisa membuat kita. Iya benar. Karena apa ya? Kita nggak tahu nih kalau kita nggak mencoba tadi satu, kedua kita hidup kan pasti punya visi dan misi untuk membantu diri kita dan juga membantu orang lain ya. Nah kalau Kak Mala nih melihat keinginan anak muda untuk melangkah keluar dari zona nyaman seperti apa Kak? Kalau dari diri aku sih simple aja sebenarnya. Kalau kamu berani ya coba. Kalau gagal, yang penting kamu udah pernah nyoba gitu. Kalau kamu belum pernah nyoba, ya berarti kamu gagal sama diri kamu sendiri. Wah, gitu. Intinya kalau mau ya coba aja gitu ya. Jangan sampai nanti udah tua, misalnya nih kayak kita udah duduk-duduk lihat anak-anak muda yang udah pernah mencoba yang kita pengen, kenapa dulu kita nggak gitu ya, benar nggak sih? Pasti banyak penyesalan, kenapa ini, kenapa ini gitu. Karena penyesalan memang di akhir, kalau di awal pendahuluan. Pendahuluan skripsi ya. Oke, dasar isi, aduh, mahasiswa gimana? Oke, lanjut Bang Hafiz, gimana kalau Abang melihat sendiri anak-anak muda di luar sana sekarang? Tentu ya benar ya yang disampaikan Dines dengan Mala. Yang penting adalah berani. Kalaupun dia takut, aku jadi ingat kata-kata dari Buya Hamka nih Bang. Masya Allah. Hanya orang-orang takut lah yang bisa jadi berani. Berarti takut nggak salah Nggak ya? salah. Justru karena orang takut lah yang bisa jadi berani. Kalau udah berani mau kemana lagi ya kan? Ya jadi dilawan aja rasa takut itu, karena ketakutan itu sebetulnya ya dari bayangan kita sendiri aja. Sebetulnya kalau kita jalani ya insya Allah tuh akan ada jalan-jalannya begitu loh. Jadi kalau aku lihat dari pemuda-pemuda saat ini, aku yakin banyak pemuda-pemuda di Jambi itu sudah melakukan hal-hal yang berdampak positif. Hanya saja mungkin belum kelihatan di panggung gitu loh. Tapi dengan visi yang baik, dengan visi yang luhur tadi, insya Allah lah Jambi kedepannya dengan pemuda-pemuda yang aktif, yang kreatif dan inovatif, insya Allah bakal lebih baik lagi, apalagi menyambut dengan generasi emas ya 2045, bonus demografi. Wah, ini. Nah, tadi menarik ya ketika kita berdiskusi sebelumnya, ini ada muncul kata insecurity ya, atau insekuritas. Ini yang sering mungkin dialami oleh anak-anak muda yang akhirnya juga menghambat nih proses untuk menemukan inovasi dan juga kreativitas ya. Ada nggak sih tips and trick atau gimana cara kakak dan abang? Karena kan proses itu tidak selalu mulus ya, ada naik dan turun seperti itu. Gimana sih merubah insecurity jadi dari rasa insecurity jadi rasa syukur seperti itu? Gimana kalau dari Kak Ines? Kalau aku sendiri, aku pernah insecure ya. Pasti sering banget, semua orang pasti ngerasain gimana insecure. Tetapi dari aku sendiri cara mengatasinya kayak misalnya sebentar Bang, insecure. Jadi kita tuh memahami dulu konsepnya tuh gimana dan Bang yang membuat insecurity itu apa gitu ya. Jadi ya terus apa sih yang akhirnya membuat kita tidak berani untuk mengambil langkah tersebut? Pertama dari cara pandang kita. Jadi cara pemikiran kita terhadap diri sendiri itu berpengaruh ke diri kita. Jadi aku selalu menanamkan di pikiran aku baik, aku cantik, aku sempurna. Ibaratnya menanamkan hal-hal positif yang membuat diri kita tuh bakal lebih baik dan lebih terasa lebih nyaman gitu ya. Dan perihal kayak bersyukur sih. Kayak jangan merasa orang itu bisa, kita juga bisa gitu. Jangan sampai menghalangi potensi yang ada pada diri kita gitu. Berarti compare self ya, atau jangan sampai membandingkan diri secara negatif akhirnya menghambat kita untuk tumbuh jadi lebih baik ya gitu ya. Dan tadi bagus banget ya kalau menurut saya, afirmasi positif diri ya tadi ya, salah satunya. Saya cantik, saya ganteng, saya luar biasa, saya bisa melakukan banyak hal. Nah, kita akan tanya lagi nanti apa sih tips and trick dari Kak Mala dan juga Bang Hafiz. Usai jeda tetap di Dialog Kabar Jambi.
Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Kabar Jambi. Dan tadi pembahasan kita begitu seru dan menarik ya, apalagi sudah membahas tentang ini isu remaja banget, tentang insecurity gitu ya. Salah satu yang menghalangi kita untuk bisa mengaktualisasi diri dengan lebih baik. Dan tadi yang paling penting adalah jangan lupa untuk berani aja coba gitu ya, istilahnya lawan insecurity-nya dengan cara yang lebih baik dan lebih positif. Dan untuk saudara atau pemirsa dan juga teman-teman muda-mudi yang luar biasa di luar sana yang ingin berbicara dan juga berbincang nih dengan 3 narasumber kita, langsung saja di 0741 385 atau di 0811 743 3133, dan kita akan lanjutkan nih pembahasan kita tadi. Nah, tadi udah dari Kak Ines nih kita dengar kata Kak Ines ada afirmasi positif, aku cantik, aku luar biasa, aku bisa melakukan banyak hal. Itu perlu banget ya terus ditanami ya Kak Ines ya. Perlu Nah, kalau banget Kak sih, Mala nih, ada nggak sih tips and triknya Kak? Oke, jujur sampai saat ini tuh masih ada lah insecurity itu ya. Saya yakin juga nanti Hafiz bakalan menjelaskan lebih detailnya lah ya, gimana tips and triknya. Iya, tips and triknya. Kalau dari saya sendiri, itu tentunya selama belajar di bimbingan konseling, tentunya pastilah yang afirmasi positif itu tadi, itu juga di lingkungan keluarga ya. Salah satunya kenapa kita bisa mengafirmasi positif, itu tentunya lingkungan keluarga itu tadi. Terus di pelatihan nasional FIM tahun 2022 itu 2021 itu ada materi tentang konsep keakuan. Jadi konsep keakuan ini gimana cara kita nggak meng-underestimate diri sendiri gitu. Jadi kalau misalnya aku nggak bisa, kata nggak bisa itu buang jauh-jauh gitu. Jangan masuk Jangan ya. masuk. Jadi coba. Jadi tertampar sih waktu di materi konsep keakuan, padahal itu udah 2021 ya, tapi sampai saat ini masih membekas lah. Terus selain itu aku juga pernah baca buku, dan bukunya pun masih ada di aku, judulnya Insecurity is My Middle Name. Itu karya Alfi Syahrin. Nah di situ tuh dijelasin tentang insecurity pekerjaan, tentang skripsi, tentang kita sama orang lain, tentang good looking atau enggak. Di situ dijelasin, dan buku itu aku berasa kayak lagi ngobrol sama orang. Jadi recommended banget buku itu untuk dibaca. Terus tadi afirmasi positif itu juga penting. Berbagi pengalaman guru ngaji, itu dulu aku kan kami pakai metode UMI nih. Nah, metode UMI itu pas aku tes di 2021 itu aku di jilid 3. Terus di 2023 itu jilid 5. Kalau sekarang aku belum ada tes lagi kan. Dan itu aku awalnya nggak mau masuk komunitas ini, guru kan judulnya komunitas relawan guru ngaji. Sedangkan aku ngajinya masih belum bagus nih. Terus foundernya ngomong, coba aja dulu, berarti kamu masuknya jangan kelas guru, kamu masuk kelas belajarnya aja dulu. Ya udah aku belajar sampai akhirnya aku turun ke lapangan ngajarin ke anak-anak. Disitulah skill aku makin terasah gitu. Jadi emang insecurity itu ya kita sendirilah yang lawan, nggak mungkin orang lain. Orang lain ya punya insecurity sendiri gitu. Baik. Jadi istilahnya harus berani menghadapi insecurity ya, apapun itu harus dicoba dulu karena hasilnya nanti akan berproses juga gitu ya. Dari yang nggak bisa pasti jadi bisa kalau misalnya kita mau mencoba dari niatnya tadi ya, benar. Nah kalau Bang Hafiz ada nggak sih tips and triknya ngelawan insecurity? Jujur aja nih Bang, kata insecurity ini kata-kata di wawancara duta genre dulu aku pernah ikut, dan aku nggak tahu apa ini ya kan. Masih apa yang harus aku jawab nih ya kan. Tahu ya, jadi dari situlah aku merasa wah aku harus cari tahu nih apa sebenarnya insecurity ya kan. Oh ternyata kondisi kita seperti ini misalkan ya kan. Jadi dari situlah aku dapat pengalaman, oh ternyata insecurity itu tentang kayak gini gitu loh kan. Merasa kita nggak bervalue lah ketimbang dengan yang lain. Padahal kita itu sebagai manusia punya value-nya masing-masing. Nah ini yang berkaitan juga dengan tingkat kepercayaan diri kita. Jadi ketika kita punya mindset bahwasannya ya kita itu sama-sama manusia, kita punya value yang sama juga, mungkin cuma di ranahnya aja yang berbeda. Jadi ini ketika kamu bisa, kenapa aku enggak gitu kan. Dan balik lagi tentang afirmasi positif tadi ya, aku itu sering juga diberikan afirmasi positif, bahkan kalau nggak salah dari semester 5 ya, semester 5 itu organisasi apa ya, UTMC kalau nggak salah pernah ngisi, menyampaikan ya kamu itu hebat, kamu bisa, kamu cerdas gitu loh. Jadi tertanam ketika ada challenge ataupun kesempatan, ya gas aja gitu kan, karena
kepercayaan diri itu tumbuh karena afirmasi tadi. Kemudian juga tipsnya mungkin yang tadi cukup sulit, ini menurutku lebih mudah ya. Karena kenapa? Insecurity itu menurutku lebih kepada emosi yang sebaiknya tuh kita terima dulu energinya. Oke, kita terima energi, kayaknya dia memang lebih dibanding aku, terima aja dulu. Cuman kita mengontrol apakah kita pingin mengeluarkan perilaku kita justru lebih rendah dari dia, atau justru meningkatkan semangat kita untuk iya sih bener, aku lebih kurang kayaknya skill ini dibandingkan dia, tapi kayaknya aku bisa nyoba lah untuk belajar dan bisa menjadi seperti dia minimal gitu. Jadi selain dari afirmasi positif, terima dulu energi tadi itu, meskipun itu insecure. Setelah itu kita kendalikan untuk dijadikan motivasi kita melompat lebih dari mereka. Gitu. Jadi istilahnya emosinya itu dikontrol gitu ya, kontrol emotion, terus apa ya istilahnya membandingnya tadi boleh, tapi selama kita membandingkan dalam kategori yang positif dan sewajarnya gitu ya. Tapi jangan sampai menarik diri ya. Benar-benar keren menarik. Nah, tadi ini ada menarik nih, ada di pembahasan kita tadi kalimat yang keluar keluarga, lingkungan itu penting. Tadi dari Kak Ines ya ngomongnya. Saya pengen tanya nih, support system. Seberapa penting sih support system ini untuk kita menjadi individu yang istilahnya bisa mengakses banyak hal, bisa melihat minat dan bakat kita dengan lebih baik. Dan Kak Ines kan salah satunya ini juga ada produk nih yang dari Kak Ines ya. Akhirnya bisa terjun di bidang produk ini juga di luar dari suka menulis, buat jurnal dan lain. Nah, gimana tuh Kak? Kalau untuk usahaku sendiri itu baru banget Bang, baru 1 tahun setelah aku pulang dari Sorong, Papua Barat itu. Jadi aku terinspirasi buka usaha karena posisinya aku dari keluarga yang cukup sederhana dan segala hal itu aku coba untuk berusaha sendiri. Jadi aku mikir otak nih, kayak mana caranya aku dengan kebetulan aku punya uang tabungan kan. Sisa 150 atau berapa, terus aku mikir gimana caranya muter uang ini jadi bisa untuk dipakai untuk berkelanjutan. Jadi dengan uang segitu aku coba kayaknya seru deh kalau buka usaha, bukan maksudnya buka usaha seru ya, tapi emang dari basic aku dulu dari SMK Negeri 2 jurusan marketing, kayaknya nggak salahnya kita punya ilmu yang kita dapat kita realisasikan ketika di lapangan gitu. Nah, aku coba awalnya aku minjem uang ibu dulu kan. Ya tetap ya ada pemodal utama ya. Ada pemodal utama. Iya, tanam saham. Iya, sahamnya. Ibu aku sih. Dan dari situ aku coba putar. Itu awalnya kayak hancur banget risolku Bang, kayak ini layak nggak ya dijual. Dan ibuku bilang, coba aja lah perihal siapa yang beli nantilah itu, kata ibuku kan. Untung rugi enggak apa-apa. Dan sampai sekarang bertahan. Udah aku mulai usahanya tanggal 13 Februari 2023. Wah, ingat kali ya. Dan akhirnya ini survive ya. Jadi udah mulai terkenal nih Risol Mayonya ya. Jadi Risol Mayonya apa? Risol Mayo Ines, IPA. ya punya Ines ini sekarang udah bisa diakses sama mahasiswa-mahasiswa juga gitu kebetulan ya. aku juga aku kan juga jualan di depan Bakso Aci, Simpang Bule. Itu aku jualan, dan sebelum aku memutuskan untuk jualan situ aku bawa ke kampus Bang. Jadi kayak setiap kuliah aku bawa jualan. Ini siapa nih yang mau order? Aku bilang gitu kan. Jadi selalu bawa jualan itu ke kampus. Sampai dosen-dosen juga bilang, "Kamu jualan?" "Iya, Pak." "Ya udah, enggak apa-apa." Ya, yang penting kita jangan malu ya istilahnya. Apa aja kita lakukan selama itu memang membantu diri kita untuk menambah tadi value edit ya. Salah satunya bahwa oh ini anak adalah orang yang pantang menyerah gitu, melihat potensi. Wah tadi udah jadi modal aja gitu. Berarti support system sejauh ini yang paling mendukung orang tua ya salah satunya ya. Ibu. Wah, ibu nih. Kalau misalnya mau ngomong apa nih sama ibu, ada nggak mau diceritain atau sampaikan apa gitu? Sedih kalau kayak gitu. Kalau bahas ibu cuman mau bilang makasih. Oh, makasih banyak Ibu Ines. Oh, ini sudah luar biasa hari ini ya. Oke. Nah, kalau Mala nih, support system terbaiknya Mala, siapa Mala? Kalau dari papaku sendiri ya, itu orangnya cuek sih. Tapi kalau misalnya aku bilang ini itu dia oke, silakan gitu. Coba. Yang paling ini yang kalau ada kata-kata lah ya.
Itu kakak aku, kakak yang pertama itu biasanya dia yang paling sering nanya kegiatan apa aja. Terus kan kakak aku kan jarak dia masih dikatakan muda lah ya, jadi dia tahu lah kegiatan anak-anak muda ngapain aja gitu. Jadi emang bener kakak aku. Terus kalau di lingkungan teman sebaya itu Ulim. Nah, halo Kak Ulim yang lagi di Kaltara. Lagi jalan-jalan Kak Ulimnya ya. Dia itu support system aku tuh, walaupun dia tuh cerewet gitu. Tapi dia yang bener-bener yang ada di sisi aku lah kalau di Jambi ini. Nah gitu, berarti Kak Ulim salah satunya ya. Ini nanti tayangannya di record, Ulim silakan kalau ada yang mau disampaikan dia langsung. Karena memang Ulim anaknya luar biasa sekali aktif dan sekarang lagi kegiatan juga di Kaltara. Itu salah satu anak muda yang memanfaatkan minat, bakat dan potensinya. Iya, Berarti selain tadi lingkungan keluarga, papa, terus juga kakak-kakak, termasuk Kak Ulim ya yang juga membantu. Nah, kalau Bang Hafiz nih, siapa Bang Hafiz yang menjadi support sistemnya dan akhirnya bisa berusaha dan kegiatan sampai hari ini? Siapa? Doi. Waduh, Nggak ada. Beda ya. Ampun. Ini tentu dukungan keluarga sih Bang. Ya, dukungan memang, keluarga. Luar biasa. Kalau sering ngobrol sama orang tua itu, ibu sih yang sering, kayaknya kisah hidup kamu tuh sama kayak aku dulu gitu kan. Karena emang sama-sama aktif selama di kampus. Juga selain orang tua, keluarga, adikku yang laki-laki Bang. Jadi kami di keluarga itu manggil si Boy aja kan. Si Boy. Boy. Gitu kan. Sama ada satu lagi teman yang bisa kuanggap itu teman dari kecil memang, dan kalau aku sendiri sih nganggapnya itu udah kayak tangan kanan aku sendiri lah selama di desa gitu kan. Jadi kalau aku butuh, Boy tolong kawannya aku gini, oke gas, selalu ada lah gitu untuk kita mau diskusi ataupun mau eksekusi sesuatu. Dan salutnya juga dia itu selalu support ide-ide yang mungkin bagi orang gila kau katanya ya kan. Tapi dia selalu support. Kalau boleh aku sebut tuh namanya untung. Nah, ente kalau lagi nuntung tuh terima kasih. Oh, untung itu ya. Jadi memang istilahnya memilih lingkungan yang salah satunya support system yang baik itu ada membantu kita untuk menjadi lebih positif Ya, seperti benar itu sekali. ya. Nah, kalau melihat sekarang apa istilahnya anak-anak muda dalam memilih lingkungan itu seperti apa? Apakah harus ada nggak sih yang dilakukan memilah dan memilih, dan tips and triknya gimana nih selama ini, Ines? Sebenarnya kalau untuk lingkungan itu sangat berpengaruh Bang. Iya. Pernah nggak Abang dengar istilah kita itu kalau bersama dengan penjual minyak wangi Bakal kita bakal wangi. wangi. Dan kalau satu lagi aku lupa, pokoknya intinya kita tergantung dari di mana diri kita ditempatkan. Teman itu bisa kayak membawa kita ke hal-hal yang baik. Jadi kayak aku juga punya temen, dia kebetulan dari UIN, namanya Paris kan. Nah dia itu sangat aku jadikan motivasi untuk dia. Kayak dia sama juga, sama kayak aku, lebih muda juga kan. Jadi kayak ternyata sepengaruh gitu loh teman gitu. Perlu memilih teman dan lingkungan itu sangat penting seperti itu ya. Baik. Kalau malah gimana? Memilih lingkungan dan teman itu penting nggak untuk anak muda saat ini? Tentu, karena kan kita ada 3 lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, maksudnya lingkungan sekolah, sama lingkungan ini teman sebaya. Iya. Jadi di antara ketiga ini, apalagi di usia remaja menuju dewasa, itu kita paling banyak waktu dihabiskan ke teman. Jadi emang sangat berpengaruh itu memilih teman. Kayak itu tadi yang minyak wangi itu. Nah, karena saya berteman sama Kak Ulim, jadi ilmu ngaji dia tuh sampai ke saya gitu. Karena saya berteman dengan FIM, saya masuk FIM, public speaking saya semakin meningkat gitu. Dan karena saya ini dan Kak Ulim tadi emang benar-benar saya ikut PPAP itu karena Kak Ulim, ikut ini tuh emang berpengaruh itu lingkungan. Jadi lingkungan sangat membentuk ya. Iya. Hafiz setuju atau ada perspektif lain? Setuju sih, Iya. tapi lebih kepada menurutku kita berteman dengan siapapun is okay gitu kan ya. Benar. Karena lagi-lagi yang paling penting adalah kita bisa mengambil sisi positifnya aja gitu loh. Misal kita punya teman ikut gangster motor ya kan. Ya kita ambil aja sisi positifnya, mungkin itu salah satu hobi dia di motor ya kan. Cuman yang jangan kita tiru adalah bagian kekerasannya itu gitu. Sama hal-hal yang sifatnya misalnya kita berteman dengan orang-orang yang hobi olahraga.
ya kita ambil aja sisi positifnya, kita bisa olahraga bareng sama mereka gitu ya. Jadi untuk berteman, menurutku dengan siapapun is okay, hanya aja kita harus bisa membatasi diri dan wajib punya circle privasi lah Ya, yang oke, memang baik. itu kita aja dan dia aja yang punya gitu. Nah, baik, pondasinya udah harus kuat dari Ya, diri pondasi sendiri harus kuat dulu. baik. Nah, ini menarik ya, 3 narasumber kita menyatakan bahwa pemilihan lingkungan, terus hal-hal yang mendukung support system itu juga sangat perlu untuk membuat diri kita menjadi lebih baik. Kita akan kembali usai jeda, tetap di Dialog Kabar Jambi. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Kabar Jambi dan tidak terasa nih pembahasan kita sudah di ujung. Tadi seru banget nih dengan 3 narasumber kita dengan perspektif yang menarik bagaimana membangun anak muda yang punya kreatif dan inovatif yang luar biasa. Nah, kita akan dengarkan nih closing statement atau penyampaian singkat saja Bang Hafiz, Kak Mala dan juga Kak Ines. Dari Bang Hafiz, apa sih yang ingin disampaikan sama para penonton di Rumah Anak Muda? Oke, halo teman-teman. Singkat saja yang mau aku sampaikan adalah sejatinya kita tuh hidup bukan untuk diri kita sendiri. Jadi kita harus berdampak untuk orang lain karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang Paling bermanfaat. bermanfaat untuk orang lain. Dan jangan lupa bahagia. Wah, luar biasa. Harus bermanfaat dan jangan lupa bahagia. Itu yang paling penting ya. Oke, makasih Bang Hafiz. Kak Mala ada yang ingin disampaikan nggak Kak Mala sama teman-teman di rumah? Kalau dari aku ya, jangan pernah berhenti mencoba apapun itu selagi positif. Coba aja yang penting positif dan juga cari yang bisa bermanfaat untuk diri sendiri, terutama diri sendiri dulu, sama bermanfaat untuk orang lain. Dan juga Bang Hazek ke Sandung Batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kok saya yang jadi kesandung batu ya? Makasih banyak Mala. Aduh, keren nih. Nanti izin pakai pantunnya ya. Boleh, silakan Ines. Kalau aku lebih ke closing itu terus menjadi baik, tetap menjadi baik tanpa ingin dianggap baik. Itu aja. Wah, luar biasa. Jadi tetap aja jadi baik tanpa harus dianggap baik. Dan tadi apa? Tetap menjadi baik, Tetap menjadi terus baik. menjadi baik Ah. tanpa ingin dianggap baik. Wah, luar biasa. Terima kasih 3 narasumber kita hari ini, Bang Hafiz, kemudian Kak Mala dan Kak Ines yang sudah berdiskusi dan juga bincang nih sama kita bagaimana sebenarnya melihat perspektif anak muda yang ada di Provinsi Jambi khususnya dan juga yang ada di Indonesia. Yang paling penting tadi adalah satu, ketika ingin memunculkan nilai inovatif dan kreatif, kita harus berani mencoba. Setelah itu, apapun hasilnya akan mengikuti ketika kita tidak pernah menganggap hal tersebut sebagai tantangan. Tetapi tantangan tersebut harus diselesaikan agar menjadi hal-hal yang lebih positif untuk diri kita. Terkali lagi, terima kasih abang-abang dan kakak-kakak. Saya Hazard Akbar, wakil kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.